Ya, pemirsa mengenai jatuhnya Aisyah Sinta Dewi, pemirsa di Bandara Kuala Namu atau lift Bandara Kuala Namu saat ini memang sudah menemukan titik terang. Ada dua dugaan kejanggalan mulai dari jarak 40 hingga 60 cm antara pintu dan lift dan bahkan mengenai juga kenapa korban ini tidak dicari padahal sudah dilaporkan. Untuk membahas hal tersebut, saya langsung saja akan menyapa narasumber saya lewat sambungan Zoom, Bapak Alvin Lee yang pengamat penerbangan sekaligus merupakan mantan dari Ombudsman ini 2016, Komisioner Ombudsman 2016-2021. Selamat malam Pak Alvin Lee. Selamat malam Mbak Caca. Ya, Pak Alvin Lee dari pihak kepolisian kan saat ini sudah mengerucut mengenai ya ada celah antara lift dan pintu dan bahkan mengenai pihak penerbangan diduga ini kenapa tidak langsung menindaklanjuti setelah dilaporkan. Tapi sebenarnya ada perbedaan sistem tidak sih kerahasiaan data, penanganan kasus, laporan di penerbangan? Taruhlah adalah bandara dengan mal mungkin atau tempat-tempat umum lainnya. Kenapa sangat tertutup sekali sehingga kasus ini bisa terjadi? Seperti apa Pak Alvin Lee? Ya, bandara ini kan diklasifikasikan sebagai objek vital negara ya. Jadi pengamanannya juga berlapis-lapis. Selain itu bandara bagian dari ekosistem transportasi udara itu juga punya standar keselamatan dan keamanan yang sangat tinggi. Sehingga semua insiden, peristiwa kejadian ataupun kecelakaan itu pasti diselidiki untuk mendapatkan fakta-fakta untuk nantinya dijadikan rekomendasi perbaikan-perbaikan serta langkah-langkah pencegahan. Nah, dalam hal ini rekaman video misalnya CCTV itu ada sekitar 600 kamera CCTV di Bandara Kuala Namu. Sehingga sebetulnya setiap jengkal di Bandara Kuala Namu itu dapat dipantau di CCTV. Tapi tidak semua orang itu mempunyai akses terhadap rekaman CCTV. Itu ada tingkat-tingkat otoritasnya. Petugas yang mengawasi CCTV itu juga hanya bisa melihat. Tapi untuk membuka rekamannya itu harus tingkat di atasnya, penyelia atau bahkan manajer. Ini untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan dari sistem pengawasan tersebut. Nah, dalam hal ini yang perlu dipertanyakan adalah berapa banyak petugas yang mengawasi CCTV. Ya, tadi saya sampaikan ada sekitar 600 kamera. Kemudian berapa lama mereka bertugas mengawasi CCTV dan setelah itu istirahat berapa lama. Mengawasi layar TV ini sangat melelahkan mata. Contoh saja untuk petugas pengatur lalu lintas udara setiap 30 menit mereka harus beristirahat untuk supaya mereka ini tidak fatigue. Nah, untuk pengawasan CCTV ini juga perlu dipertanyakan berapa lama mereka bekerja, kemudian istirahatnya berapa lama, dan sistem pengaturan ini bagaimana. Saya khawatir jangan-jangan petugasnya fatigue juga gitu. Baik, Pak Alvin, dengan kasus ini, pihak vendor dari Bandara Kuala Namu pun ikut terseret. Menurut Bapak saat ini, selama ini pengawasan vendor-vendor bandara seperti apa sih? Karena keselamatan atau safety ini sangat bergantung dengan vendor-vendor yang bekerja sama. Seperti apa? Iya, kalau vendor itu kan setiap vendor ada kualifikasinya ya. Kalau dalam hal ini perawatan lift misalnya. Perawatan lift itu tentunya mereka juga punya sertifikasi kelaikan. Nah, siapa yang menerbitkan sertifikasi kelaikan vendor ini? Kemudian juga lift ini kan juga ada perawatannya berkala. Tidak hanya sertifikasi kelaikan pada saat diinstalasi. Setiap tahunnya itu harus minimal 1 kali setahun harus ada inspeksi menyeluruh. Dan jika terjadi kerusakan-kerusakan juga harus ada logbooknya. Kerusakannya apa, siapa yang memperbaiki, komponen apa yang diperbaiki, apa yang diganti, dan sebagainya. Tentunya harus dilihat ini riwayatnya. Dan terakhir yang menyatakan lift tersebut layak dipakai, memenuhi persyaratan keamanan siapa? Nah ini yang harus diungkap.
Demikian. Baik, terima kasih Pak Alvin Lee, pengamat penerbangan. Mudah-mudahan kasus ini bisa diusut secara tuntas dan terbuka sejelas-jelasnya. Dan ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini pemirsa. Saya Caca Anissa mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.